Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita di Renungan Sarapan di tahun yang baru, tahun 2024. Nah, sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, kita rindu untuk dibekali, untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan judul Menang Menghadapi Krisis. Pada tahun sebelumnya terjadi prediksi bahwa tahun 2024 akan memasuki tahun krisis. Nah, kita semua pasti mengharapkan yang terbaik. Kita semua pasti mengharapkan yang terbaik, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang buruk. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Kita harus bisa menghadapi krisis dengan cara kita pasti berharap sesuatu yang baik, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang mungkin mengecewakan kita. Nah, sehingga di tahun 2024 ini kita siap untuk menghadapi masa-masa krisis. Untuk suatu kesempatan agar kita tetap setia, semakin dan semakin setia di dalam Tuhan. Nah, arti krisis adalah masa sulit atau situasi genting yang memerlukan penanganan khusus. Sehingga krisis itu perlu dikelola dengan baik agar tetap mendatangkan manfaat yang positif. Jika krisis itu tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan berbagai macam dampak negatif, dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Contohnya kesehatan mental kita menjadi terganggu, kehilangan rasa kepercayaan diri, kehilangan rasa harapan. Yang ketiga, kesehatan fisik kita merosot. Yang keempat, gangguan hubungan sosial, hubungan kita dengan sesama kita menjadi terganggu. Yang kelima, pengaruh buruk dalam kinerja kita, dalam aktivitas kita. Dan yang terakhir, terjadi perubahan prioritas. Kalau kita tidak bisa menangani krisis itu dengan baik. Nah, tetapi kalau kita bisa mengelola, kita bisa menangani krisis itu dengan baik seperti yang tadi saya katakan, itu mendatangkan manfaat yang positif. Nah, krisis dalam bahasa Tionghoa itu memiliki arti wei dan ji. Wei adalah berbahaya atau resiko, sedangkan ji adalah kesempatan atau momentum. Sehingga krisis dalam bahasa Tionghoa mempunyai dua arti. Yang pertama, a time of danger, dan yang kedua, a time of opportunity. Nah, yang pertama adalah waktu yang berbahaya, waktu yang beresiko, sedangkan yang satunya adalah kesempatan atau momentum. Nah, kebudayaan itu sangat memerlukan gaya hidup manusia. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di terjemahan bahasa Tionghoa mempunyai dua arti kata krisis. Krisis, akibat dari krisis adalah krisis mengakibatkan suatu kondisi di masa-masa kritis, tetapi kalau kita punya dua pandangan ini, kalau kita memandang bahwa krisis itu sebagai risiko, maka kita akan hancur. Tetapi kalau kita memandang krisis itu adalah kesempatan, maka hidup kita akan berubah. Nah, ayat kita terdapat di 2 Raja-Raja 19 ayat 30. 2 Raja-Raja 19 ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Dan orang-orang yang terluput, garis bawahi kata terluput, dan orang-orang yang akan terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, di sini kata terluput dan tertinggal.
Ini merupakan janji Allah terhadap umatnya. Orang-orang akan terluput kalau orang itu tetap bertahan, kalau orang itu tetap setia kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masa krisis. Nah, krisis yang dialami oleh bangsa Israel itu, kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 22 sampai 23, yang pertama, kerajaan Israel sudah runtuh dan penduduknya ditawan di Asyur. Yang kedua, mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Dan yang ketiga, kerajaan Asyur menyerang kota-kota milik kerajaan Yehuda. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13, ayat 23 sampai 24, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Mereka menghina, orang-orang Asyur menghina dari orang-orang atau dari kerajaan Yehuda. Jadi mereka itu menghina kerajaan Yehuda, mereka mengintimidasi, dan itu terus berlangsung hingga intimidasi spiritual mereka. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 33 saya akan bacakan. 2 Raja-Raja 18 ayat 33. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Bayangkan ketika orang-orang Asyur mengintimidasi bangsa Israel, bangsa Yehuda. Mereka bukan saja mengintimidasi secara fisik, secara yang bisa dirasakan, tetapi bahkan di sini spiritual mereka diintimidasi dengan kata-kata, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Asyur. Terjadi intimidasi secara spiritual, terjadi penghinaan secara roh. Padahal Allahnya Israel, tentunya kita tahu bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang hidup. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi seperti orang-orang Yehuda, apakah Bapak Ibu Saudara tetap berpegang teguh terhadap firman Allah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, atau di tengah-tengah intimidasi seperti itu kita malah jadi putus asa? Nah, tergantung bagaimana respon kita terhadap masa krisis itu, mau positif atau negatif. Nah, bagaimana respon kita kalau kita menghadapi perihal seperti ini? Seperti Raja Hizkia, dia tidak berdaya, mereka mengoyakkan pakaian mereka. Ketika Raja Hizkia mendengar, Hizkia menjadi tidak berdaya. Tetapi terjadi perubahan di dalam diri Hizkia. Terjadi perubahan di dalam diri Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Nah, di sini terjadi perubahan dalam diri Hizkia. Tuhan hanya menginginkan suatu perubahan dalam diri kita. Apakah kita mau seperti Raja Hizkia yang merendahkan diri, yang mengoyakkan pakaian dan mengenakan kain kabung? Apakah kita mau seperti Raja Hizkia ketika ada intimidasi, ketika ada masa krisis, masa kritis, mungkin tidak ada jalan keluar bagi kita? Apakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Raja Hizkia? Sebelumnya Raja Hizkia sudah hampir menyerah. Ia berusaha berdamai dengan caranya sendiri. Tetapi ketika Raja Hizkia datang kepada Tuhan, berdoa, mencari Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah.
Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Di sini Raja Hizkia datang kepada Tuhan, berdoa dan mencari Tuhan. Nah, apakah krisis juga membawa kita kembali kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar mempercayai Dia, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berserah total kepada Tuhan? Ini yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.